Berjumpa lagi di channel Rev Community, membahas dan mereview seputaran si kuda besi. Yang baru bergabung, jika berkenan silakan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Buat para pemburu barang antik dan para kolektor motor antik, udah pada tahu belum kalau ada kendaraan perang yang masuk ke Indonesia dengan model dan jenis yang sangat antik? Motor apa sih? Ya, Zundap Super Combinet merupakan motor klasik dari Eropa yang saat ini populasinya sudah langka. Motor ini merupakan garapan salah satu produsen motor Jerman. Motor yang diproduksi di tahun 1951 ini adalah salah satu motor yang bersejarah yang pernah ada. Motor yang diproduksi di benua Eropa ini ternyata sempat dijadikan kendaraan untuk berperang. Kenapa sih motor Zundap ini dijadikan kendaraan perang? Mungkin karena sepeda motor ini memiliki spek cc yang paling besar pada zamannya. Nah, mau tahu ulasan selengkapnya tentang motor antik ini? Yuk kita simak bersama-sama. Zundap Werke GmbH adalah pabrikan motor besar Jerman yang didirikan pada tahun 1917 di Nuremberg. Setelah Perang Dunia Kedua, pabrikan ini mulai berkembang dengan memproduksi microcar, moped, dan skuter. Perusahaan ini akhirnya tutup pada tahun 1984 karena mengalami kebangkrutan. Super Combinet menjadi satu motor andalan Zundap yang sempat dipasarkan di tanah air pada tahun 60-an. Kendati sempat populer pada masanya, namun motor ini berkapasitas mesin 50 cc ini harus rela kalah pamor dengan motor-motor pabrikan Jepang seperti Honda dan Yamaha. Motor yang pada zamannya sangat terkenal di Indonesia ini, yaitu di tahun 70-an, memang membuat para pecinta motor antik semakin kebingungan ketika produksi dari motor Zundap ini telah berhenti dan bangkrut. Tidak jauh beda sama kasusnya seperti motor pabrikan asal Inggris, yaitu Royal Enfield, yang spare partnya sangat sulit dicari. Namun yang namanya hobi apa saja pasti dilakukan untuk mewujudkan motor impian menjadi lebih epik. Nah, kalau Zundap sudah pasti menjadi barang antik dan spare part yang tentunya sudah sangat jarang. Ya, dikarenakan motor ini dulu diproduksi di negara Jerman. Namun, untuk saat ini, bila mau mencari barang-barang seperti onderdil, tentunya harus siap mencarinya di tempat loakan barang atau komunitas pencinta motor antik. Dikarenakan motor ini masih memakai tipe 2 tak. Tentunya suara dari motor ini pun juga masih terdengar keras. Sebenarnya varian dari motor ini terdapat beberapa cc, yaitu ada yang menggunakan cc 200 sampai 800 cc 4 silinder. Namun di Indonesia sendiri motor ini masih banyak yang memakai 2 tak. Dan untuk cc motor Zundap di Indonesia masih menggunakan silinder 50 cc dengan
transmisi manual yang sama seperti motor skuter Vespa. Yaitu di setang bagian kiri, dan memang motor Hyundai 50cc ini memang dibekali dengan sepeda bermotor layaknya motor listrik yang sedang tren di abad 21 ini. Motor ini terdapat pedal untuk mengontel layaknya sepeda biasa, yang memang kalau mengontel memakai motor ini ya tentunya berat, dikarenakan motor ini adalah motor dengan memakai bahan bakar. Jadi dibandingkan dengan sepeda bermotor listrik tentunya masih kalah ringan bobotnya. Underbone ini memiliki fitur yang menarik dengan penggunaan shock absorber belakang ganda, tangki cembung besar, dan suspensi ayun di roda depan. Motor ini juga memiliki kickstarter yang berada di sebelah kiri, berbeda dengan motor-motor kebanyakan. Tidak hanya itu, berbekal mesin 50cc, motor ini menggunakan gearbox 3 percepatan saja. Model awal dilengkapi dengan lampu belakang berbentuk jam pasir yang dipasang di fender belakang. Kemudian di tahun 1962, fender belakang aluminium tersebut disematkan lampu model persegi dengan sudut bulat. Lampu belakang jenis ini biasanya disebut sebagai lampu belakang hidung babi. Perjalanan panjang Hyundai Super Combined ini tinggal cerita saja. Populasinya yang langka membuat underbone ini menjadi barang antik. Beberapa kolektor motor jadul menyimpan motor ini sebagai koleksi yang mungkin tidak akan diperjualbelikan. Motor keluaran tahun 60-an ini pasti jelasnya motor dalam kondisi capek. Mungkin kalau diibaratkan, motor ini kilometernya sudah mencapai jutaan. Selain itu, motor ini tidak menggunakan CDI, jadi untuk menghidupkannya cenderung susah. Maka banyak pemilik motor klasik yang memilih mengupgrade motornya dengan CDI, sehingga lebih mudah menghidupkannya. Gimana teman-teman? Apa kalian baru tahu dan tertarik ingin meminang si motor legendaris ini? Baiklah, cukup sekian video review dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, wassalam.